malam, dengan siapa ini? Kenalkan, saya Samsul Arifin, Ketua PUK FSPMI Agelanggeng, Beji Pasuruan. Baik, dari awal mungkin apa sih PT Agelanggeng mungkin memproduksi apa? Kebetulan PT Agelanggeng itu di bawah naungan Kapal Api Group, dan mereka itu bergerak di bidang kembang gula atau permen. Nah, kebetulan khusus di Pasuruan itu permennya soft candy, permen yang lunak, permen ginger bond. Hampir 90% permennya itu rata-rata ekspor ke luar negeri. Jadi kalau dibilang efisiensi atau merugi, ya kayaknya belum bisa kita terima. Oke. Ini terlalu melompat. Dari awal lah ya. Oke. Kronologi awal yang katanya diawali pada bulan Desember. Kronologinya kita ya libur tanggal berapa? 27 Desember. 27 Desember. 28 Iya. Desember sampai 7 Januari. Oke. Kronologinya berawal dari ketika kita sudah terjadi PB 24 November di tahun mendekati tahun baru, kita 27 Desember diliburkan sampai tanggal 9 Januari 2023. Hampir kurang lebih 2 mingguan lah kita diliburkan. Kronologinya kayak gitu. Nah, terus ketika kita masuk, ternyata ujung-ujungnya yang kita dapatkan itu surat PHK dari manajemen. Masuknya itu tanggal berapa? Tanggal 9 Januari 2023. Oke. Dan alasan kita diliburkan itu terkait kelangkaan bahan baku atau gula. Dan yang kedua, terkait ada proyek pembangunan di salah satu ruang produksi gitu. Dan ternyata ketika kita masuk, kita mendapatkan surat cinta, yaitu surat PHK dari manajemen. Nah, terus itu tadi disampaikan bahwa ada yang kata bahwa ada pemindahan mesin. Nah, ketika masuk tanggal 9 itu kondisi perusahaan seperti apa? Ketika kita masuk, kondisi mesin sudah diangkati ke Bekasi atau relokasi atau penggabungan dari dua perusahaan menjadi satu. Karena di Bekasi sana kebetulan ada perusahaan Agel Bekasi, di Dawan tepatnya. Terus kemudian muncul terbitnya surat apa? Penghentian perusahaan. Ya katanya merugi itu kapan? Kalau katanya merugi, ya kita di 9 itu iya, tanggal 9 Januari itu 2023 dengan dalih efisiensi merugi selama 2 tahun berturut-turut itu. Padahal kalau kita yang ada di lapangan, kita 3 bulan terakhir itu hampir tiap minggu itu ada lembur, Sabtu sama Minggu selama 3 bulan itu. Yang kedua, kita sudah melakukan pengukuran seragam yang pada bulan November kalau nggak salah ya. Iya. Terus ada MCU medical check up. Iya, itu ketika memang produksi pangan itu tiap tahun kita di check up. Gitu. Jadi kalau perusahaan bilangnya ya kita kayaknya di prank. Iya. Iya. Itu benar-benar bersih mesin. Mesin kurang lebih 80% bersih. Iya. Iya, kemudian langkah dari PUK sendiri apa setelah mendapati pemberitahuan bahwa perusahaan merugi dan di PHK? Itu sudah muncul. PHK itu sudah muncul. Iya, PHK-nya kita terima kalau nggak salah tanggal 10 ya. Tanggal 10 Januari, itu pun lewat pos. Ya. Terus kita sudah melakukan langkah-langkah hukum, yaitu penolakan terkait PHK sepihak dengan dalih efisiensi itu. Nah, kita sudah menembuskan ke Desnaker Kabupaten, Desnaker Provinsi, maupun
stakeholder yang ada di Jawa Timur itu. Namun hasilnya seperti apa? Sampai hari ini kita ya kalau dibilang nggak ada hasilnya lah, anggap aja gitu Mas. Ya karena kita itu di PHK, prosesnya itu sudah salah secara aturan. Kita di PHK dulu, baru kita diajak berunding. Terus sekarang ketika kita sudah diklarifikasi, padahal itu cacat secara formil, tapi dari Desnaker tetap mengajukan untuk dilakukan mediasi. Gitu. Sebanyak berapa sih yang di-PHK? Kurang lebih sekitar 105. Oh, untuk seluruh karyawan itu 273. Ya, untuk seluruh karyawan perusahaan Agelanggeng. Cuman anggota saya 150 orang. Itu semua di PHK. Iya, semua di PHK. Cuman yang di anggota ada 50 orang. 150. Baik, itu masa kerja berapa ya? Dari berapa? Rata-rata masa kerjanya 15 tahun ke atas. Iya. Terus menurut informasi ada PP yang menyatakan bahwa kalau di PHK itu akan mendapatkan pesangon 2 kali PMTK. Iya, itu kan sebelum terjadi kayak gitu, kita di tanggal 27 Juni kita sudah bersepakat untuk menyepakati PB yang sudah didraft oleh perusahaan tanggal 27 Juni 2022 bahwa yang intinya PB itu yaitu kita bersepakat untuk mengisi kekosongan hukum di perusahaan PT Agelanggeng. Kita bersepakat untuk memberlakukan PP periode 2010-2012. Gitu. Nah, di dalam PP tersebut mengacunya ke Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, itu. Ah, 2 kali PMTK gitu. Terus setelah terjadi PHK ini pada bulan Januari, ternyata berapa yang diberikan oleh perusahaan? Ketika perusahaan mem-PHK teman-teman khususnya karyawan Agelanggeng, mereka tetap memberlakukan Undang-Undang Omnibus Law, yaitu dengan dalih efisiensi. Nah, teman-teman ini dapat 0,5 dari PMTK sesuai acuan Omnibus Law. Padahal kita sudah bersepakat di tanggal 27 Juni 2022 untuk memberlakukan PP periode 2010-2012 gitu. Ya, mungkin bisa dicontohkan biar mungkin yang melihat nanti bisa paham. Kalau 2 PMTK itu misal sampean itu kalau buat 2 PMTK aturannya bisa mendapatkan berapa? Ya kisaran kurang lebih antara 130 sampai 150. Sedangkan di perusahaan sekarang mengacunya di Omnibus Law. Sekarang saya, ya contoh saya itu kurang lebih 60-an. 60. Iya. Separuh lebih. Iya, hampir separuh. Jahatnya Omnibus Law. Iya. Terus terkait pertemuan bipartit dan aksi-aksi gimana? Kita sudah melakukan konsep lobby aksi. Terkait lobby sudah mentok, tinggal sekarang yang ketiga aksi-aksi. Kita sudah beberapa kali beraksi baik di rumahnya owner kapal api Pak Tomo maupun di Santos Jaya Abadi, karena hanya itu yang kita kayak gimana ya, karena kita terpaksa menagih upah kita yang 2 bulan, 3 bulan nggak digaji. Terus kebetulan bulan ini bulan puasa, biasanya kita sudah mendapatkan THR. Makanya yang kita tagih adalah upah untuk hari ini dan bulan kemarin, terus THR kita. Baik. Terkait apa yang terjadi sebelumnya, waktu di Santos
Jaya Abadi kemarin aksi, kenapa kok di Santos Jaya Abadi aksinya? Karena kebetulan di Kapal Api Group itu kurang lebih ada 9 perusahaan. Kebetulan Santos dengan Agelanggeng itu hanya beda manajemen. Cuman tetap satu ownernya, Pak Sudomo Mergonoto. Ya, Terus kemarin pada saat aksi terakhir di sana kan sempat sampai malam hari, terus dijanjikan oleh siapa kok sehingga akhirnya berhenti pada malam hari itu? untuk yang di Santos kemarin itu janjinya akan di Itu tanggal berapa sih? tanggal biru ya. 1 minggu yang lalu. Iya, kurang lebih seminggu yang lalu tanggal biru. 27. Kenapa sih? Ya, Sinang Santos. Senang Santos. Iya. Seminggu yang lalu ya. Iya. Terus sekarang tanggal 5 ya. Ini soalnya presiden yang pengen ngerti. Oh, oke. Oke lanjut. Setelah itu apa? Dijanjikan oleh siapa untuk dapat apa ya? Untuk kemarin kita aksi setelah mungkin ya agak sedikit nutup akses jalan maupun nutup Santos Kapal Api, kita membubarkan diri karena akan dijembatani oleh dari pihak pemerintah, baik dari itu Wakil Gubernur atau Pak Kapolda Jawa Timur, dan kita rencananya akan dimediasi. Ternyata kita sampai hari ini pun belum ada yang namanya diskusi untuk mencari solusi. Sempat dijanjikan kemarin itu pertemuannya itu hari Minggu ya? Iya, Minggu kemarin itu berarti Minggu tanggal 2. Minggu tanggal 2 ya? Tanggal 2 April. iya, Ternyata hingga Hingga. hari ini tidak ada. iya. Terus yang kemarin di Disnaker itu tanggal Disnaker Pasuruan atau Disnaker? Untuk yang kemarin di Desnaker Pasuruan itu terkait pemanggilan klarifikasi. Tadi undangannya gitu. Sebelum kita masuk ke mediasi kan klarifikasi dulu, ya. Nah, kita menolak mediasi karena satu, itu perusahaan belum melakukan kewajibannya. Yang kedua, teman-teman ini haknya itu tidak dikasihkan, yaitu gajian selama 3 bulan dan upah untuk THR gitu. Makanya kita menolak. Silakan kalau perusahaan mau menjalankan mediasi, tapi hak karyawan tolong dijalankan. Kalau bicara Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Tuh. Akhirnya lagi-lagi tidak mencapai kesepakatan. Iya, lagi-lagi di sini kita tidak mencapai kesepakatan. Terus yang hari berikutnya kita dijembatani oleh Pemkab Kabupaten Pasuruan. Waktu itu Pak Seda sama asisten 1 dan Pak Kadisnaker Pasuruan. Dari perwakilan manajemen Agelanggeng itu ada lawyernya Pak Atmari and partner dan manajemen. Lagi-lagi mereka bersikukuh tetap mau menjalankan mediasi menuju PHI. Ya, akhirnya teman-teman Agelanggeng menolak ya. Ya, kita sebenarnya mau silakan kalau mereka benar-benar mau melakukan aturan main yang benar, antara hak dan kewajiban ya harus dijalankan, kan gitu. Terserah dari perusahaan pengen melanjutkan mediasi menuju PHI, yang penting gaji karyawan selama proses itu harus dikasihkan. Kan itu kalau bilang undang-undang, di Undang-Undang Cipta Kerja juga tertulis kan di Undang-Undang Cipta Kerja bahwa selama berproses kedua belah pihak wajib menjalankan aturan yang dipakai. Terus terkait aksi hari ini, mulai jam berapa? Terkait aksi hari ini tadi pagi dimulai kita kurang lebih pukul 8 ya. Di daerah Dharma Husada Indah, rumahnya owner
Kapal Api Group, yaitu Pak Sudomo. Sebenarnya kita nggak aksi, Mas. Kita hanya menagih hutang terkait hutang karyawan yang belum dikasihkan, yaitu gajian 3 bulan dan THR-nya. Itu. Jadi kita nggak aksi selama ini. Nggak ada mobil komando, kita hanya duduk-duduk menagih upah kita yang belum dikasihkan oleh owner. Apakah kita salah, Mas? Kita berangkat dari rumah menuju rumah owner kita. Terus akhirnya apa yang terjadi pada pukul 6 sore tadi? Ya, kita sebenarnya mulai jam 8 sampai jam 6 sore, sampai selesai buka, itu suasana masih kondusif. Baru di atas 6 sore, itu memang dengan dalih menyampaikan pendapat dibatasi pukul 6 sore 18.00, pihak aparat keamanan baik dari Polsek Mulyosari maupun Polrestabes Surabaya itu memukul mundur kita atau persekusi gitu. Akhirnya ada kurang lebih 4 orang korlap kita yang dibawa ke Polrestabes. Apa saja ini? Itu Ahmad Effendi, Itu selaku apa? Anggota apa? garda metal kita. Ya. Yang kedua Aris Sugianto, itu pengurus BUK. Yang ketiga Suparman, itu garda metal kita. Yang keempat Mas Agus, DPW FSPMI Jawa Timur. Jadi kedatangan teman-teman hari ini di Polrestabes malam hari ini adalah dalam rangka untuk Ya, dalam rangka untuk bersolidaritas supaya teman kita dilepaskan atau bebaskan kembali dan pulang bersama keluarga. Gitu. mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan perjuangan. Harapan kita ya buat aparat keamanan kalau menegakkan hukum jangan setengah-setengah atau tebang pilih, Mas. Kalau khusus buat orang bawah itu penekanannya itu super. Kalau buat orang yang punya duit itu bisa landai. Makanya kita pingin nih kalau menegakkan hukum di Indonesia itu secara adil, nggak boleh pandang bulu, Mas. Ya, gitu. Dan buat untuk owner kapal api, tolong Pak, kami ini pekerja nih sampean, tolong segera bayar upah kami selama 3 bulan dan THR kami. Terus Dan sekalian aktifkan lagi BPJS, jaminan sosialnya, baik BPJS tenaga kerja maupun BPJS kesehatan. mungkin untuk DPP MSPMI apa yang ingin disampaikan mungkin atau sekaligus Bung Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Ya, harapan kita sebagai anggota FSPMI, mohon kiranya DPP mungkin bisa mengeluarkan instruksi organisasi di tingkat nasional, karena ini sudah rananya di Jawa Timur kayak berat itu perjuangannya. Makanya perlu solidaritas secara nasional, karena sebenarnya perusahaan Kapal Api Group itu bertebaran di mana-mana, baik itu di Jawa Barat maupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau bisa segera dikeluarkan surat instruksi nasional supaya masalah kita cepat selesai. Nah, itu saja. Ya, Baik, terima kasih. ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.